oleh Ramadan Sananta. Ada kita lihat Bang Jai. Sangat luar biasa menyala Bang Jai. Menyala Bang Jai. Mantap. Mantap Bang Jai. Very good. Happy to be here. It's been a long time. I've been waiting for it, so just excited to be here. Ya, meski baru satu kali tampil memperkuat timnas Indonesia, namun Jai Jazz sudah mampu membaca gaya permainan teman-temannya. Meski memenangkan pertandingan, Jai melihat rekan-rekannya masih memiliki kekurangan dalam pengambilan keputusan. Kami bekerja sangat baik di pertandingan pertama. Kami bekerja keras dan ini bisa Anda lihat hasilnya. Tapi menurut saya, kami harus lebih cerdas ketika memegang bola, kata Jai Jazz. Kemudian ia juga mengungkapkan, sepertinya lebih baik melindungi dan menjaga bola ketimbang harus terburu-buru menyerang. Jadi kita bisa menjaga ritme permainan dan mengendalikan bolanya, ujar Jazz. Menurutnya, bermain bola jangan terlalu buru-buru dan gerasa kurusuk. Di era modern ini, bermain bola bukan cuma berlari dan menendang bola, namun lebih mengandalkan taktik dalam permainan. Jelas dengan menguasai bola selama mungkin, timnas Indonesia lebih menguasai permainan dan Vietnam menjadi sulit mengembangkan permainan, ujar pemain Liga Italia tersebut. Ragnar Oratmangun tak sabar ingin segera debut perdana. Ya, asa Oratmangun jelang Indonesia versus Vietnam semakin membara. Oratmangun berharap hal itu dapat terwujud di pertandingan nanti. Pemain Fortuna Sittard itu sudah tak sabar membela timnas Indonesia. Saya sangat senang, bangga bisa berada di sini. Saya harap saya bisa mendapatkan debut saya bersama timnas di Vietnam. Insya Allah bisa menjadi kenangan yang indah untuk saya, kata Ragnar. Ya, Ragnar bersyukur persiapan untuk menghadapi tim asuhan Philipp Trosier itu berjalan baik. Timnas Indonesia sudah berada di Vietnam sejak Sabtu 23 Maret dan telah menjalani beberapa kali sesi latihan. Persiapannya berjalan baik. Saya berusaha tetap bugar dan tidak sakit. Sejauh ini masih melakukan beberapa latihan fisik dan siap untuk menghadapi pertandingan, tutur Ragnar. Sementara itu, terkait kekuatan Vietnam, Oratmangun menilai mereka tim yang tangguh. Mereka bermain cukup baik saat di Jakarta, tapi saya yakin kita masih bisa bermain bagus, ucapnya. Tekad Sintayong kalahkan Vietnam di kandangnya sendiri. Ya, Sintayong terang-terangan yakin membawa timnas Indonesia menang atas Vietnam di Stadion Maidin. Ia meyakini timnas Indonesia akan mengakhiri paceklik kemenangan di Stadion Maidin yang berlangsung dalam 20 tahun terakhir. Terakhir kali, timnas Indonesia menang atas timnas Vietnam di Stadion Maidin pada 11 Desember 2004, atau tepatnya di matchday ketiga grup A Piala AFF 2004. Saat itu, timnas Indonesia racikan Petrovic menang 3-0. Kami telah bersiap menampilkan perform terbaik. Laga ini mungkin sulit, tapi saya Indonesia bisa menang di kandang Vietnam, kata Sintayong. Ia juga menegaskan, kami kalah dari timnas Vietnam setahun lalu. Saat itu, pemain kami masih muda dan belum berpengalaman. Namun, sekarang situasinya berbeda. Statistik bisa berubah. Kami belum pernah menang di Maidin dalam 20 tahun terakhir. Saya rasa kali ini timnas Indonesia bisa mengubah sejarah, ujar Sintayong. Ya, sementara itu, daftar 26 pemain yang didaftarkan Sintayong untuk menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2006 besok. Dari 26 nama tersebut, 3 nama hampir dipastikan absen, yakni Varjener, Pratama Arhan, dan Dimas Derajat yang sedang sakit demam. Sementara Rafael sudah sembuh dan sedang menyusul ke Vietnam. Sementara Arhan sepertinya sakit parah. Terlihat pemilik lemparan jauh ini sedang berjalan sambil diinfus dan ditemani istrinya. Lemparan maut Pratama Arhan dipuji media dunia. Ya, sejak di era kepelatihan Sintayong, skuad Indonesia mempunyai kelebihan yang tidak dipunyai tim lainnya.
Kelebihan itu adalah lemparan roket Pratama Arhan. Tak jarang, lemparan jauh Arhan selalu jadi bumerang, bahkan selalu menjadi gol yang menjadi penyelamat bagi skuad Indonesia. Bahkan lemparan ke dalam Pratama Arhan dianggap sebagai salah satu yang paling berbahaya di dunia, setelah berujung gol kemenangan Indonesia atas Vietnam di GBK kemarin. Ya, sejak saat itu, lemparan ke dalam Pratama Arhan kembali menjadi sorotan. Salah satunya melalui pengamat yang juga analisis sepak bola Amerika Serikat, Ben Griffiths. Menurut Griffiths, lemparan Arhan salah satu yang paling berbahaya di dunia. Lemparan jauh Pratama Arhan sangat berbahaya, seharusnya menjadi salah satu lemparan jauh paling berbahaya di dunia. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol di laga Indonesia versus Vietnam, ucap Griffiths. Ya, namun meski begitu, tak banyak sebagian dari orang-orang di tanah air selalu menyinyir Pratama Arhan. Banyak yang bilang Arhan adalah camat di klubnya, anak emas Sintayong, pemain titipan yang selalu dipanggil Sintayong. Padahal di klubnya, dia cadangan mati. Ya, namun dibalik itu, seorang Pratama Arhan selalu berusaha dan bekerja keras untuk membungkam nyinyiran-nyinyiran tersebut. Terbukti di laga melawan Vietnam di GBK, Arhan menjadi salah satu pemain penting atas terjadinya gol yang dicetak Egy Maulana Fikri. Sandy Walsh absen di laga kedua di markas Vietnam. Ya, Sandy Walsh dipastikan absen di laga kedua menghadapi Vietnam karena akumulasi kartu kuning. Kartu kuning didapatnya ketika bertandang di Brunei Darussalam dan laga menghadapi Vietnam di laga ke-1 kemarin. Ya, meskipun laga menghadapi Brunei Darussalam bukan fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026, namun tetap dihitung karena laga tersebut merupakan laga yang masuk hitungan kualifikasi Piala Dunia. Supporter Vietnam kesal kepada Philippe Troussier. Ya, fans Vietnam marah-marah kepada Philippe Troussier. Hal ini lantaran pelatih asal Prancis itu terlihat malah bercanda dengan Pratama Arhan setelah kalah dari timnas Indonesia. Supporter Vietnam itu justru memuji sikap kapten timnas Vietnam, Bui Hoang Viet, yang menolak pejabat tangan yang diberikan kiper timnas Indonesia, Muhammad Adi Satrio. Timnas Vietnam kalah, pelatih Troussier tetap tersenyum dan berjabat tangan dengan pemain timnas Indonesia. Pelatih asal Prancis tersenyum dan berbincang dengan Pratama Arhan serta pelatih Sintayong. Berbeda dengan Philippe Troussier, para pemain timnas Vietnam tampak kecewa. Bahkan kapten Vietnam menghiraukan jabat tangan kiper Adi Satrio, ujar fans Nguyen. Messi, aparece Messi, gol, gol,